Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan 11 zammiluni pesantren, zammiluni Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan acara ini sudah cukup lama. Saat ini masuk ke episode ke-11 kalau nggak salah ya. Bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau telah bersama kami di sini. Kemudian acara ini juga dirilai oleh radio anggota Art Visi. Apa aja radionya? Kita lihat ya. Pertama, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Hang FM Batam, lantas Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau. Berikutnya Radio Madinah Caruban, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, berikutnya lagi Radio Dai Tengaran, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Albina AM Bekasi. Itulah 11 radio yang merilai langsung acara ini. Dan bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya, tentunya tidak sulit karena di layar sudah tertera di 021 212 32333. Nah, sekarang untuk pemirsa radio, kami ulang ya, 021 212 32333. Kami tunggu teleponnya ya. Baiklah, saatnya kita menyapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah Ustaz. Bagaimana Ustaz kabar Solo, kota Solo? Alhamdulillah sudah mulai sejuk, udah hujan beberapa hari ini. Masya Allah, ya. Alhamdulillah, kami di sini merasa senang sekali, dan insya Allah pemirsa juga pendengar radio juga ikut senang karena Ustadz masih mau meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah yang masuk melalui website, sosmed di Fatwa TV, Ustadz. Baik Ustadz, untuk menghemat waktu, bolehkah kita mulai dengan ini ya, pertanyaan dari pemirsa dari awal? Baiklah, pertama ini Ustadz, pertanyaan dari Tatang Rahmat, namanya Tatang Rahmat. Wah, nama Tatang Rahmat pastinya ya, orang Jawa Barat Ustadz, dari Jawa Barat. Pertanyaannya seperti ini Ustadz, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana sering dengar dengan sebutan manhaj salaf. Sekiranya bisa dijelaskan dengan gamblang tentang apa sih manhaj salaf itu ya Ustadz, dan perbedaan makna salafi, salafiyah itu apa Ustadz yang sebetulnya, karena saya masih bingung. Syukran sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Manhaj salaf artinya pola pikir, pemahaman dan metodologi mereka dalam menjalankan agama Islam. Itu secara garis besar. Bagaimana mereka memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah, dan bagaimana mereka mengamalkannya dalam bab akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Itulah yang dikenal dengan manhaj salaf. Salaf sendiri artinya generasi terbaik dari umat ini, mulai dari generasi sahabat, dilanjutkan oleh generasi berikutnya at-tabi'in, dan generasi tabi'in, termasuk mereka yang hidup sepeninggal generasi-generasi itu yang mengikuti para pendahulunya dengan baik. Jadi manhaj salaf itu yang dimaksud. Perbedaan antara apa tadi? Salaf, makna salafi dengan salafiyah. Iya. Tayyib. Salafi artinya orang yang menisbahkan dirinya kepada as-salafus saleh. Maksudnya dia ingin meneladani as-salafus saleh dalam memahami dan menjalankan agama Islam. Itu namanya salafi. Orangnya ya, salafi. Orang yang berusaha untuk mengikuti manhaj salaf itu namanya salafi. Salafiyah ya
akidahnya salaf itu sendiri. Oh, Akidahnya iya, dan akidahnya. manhajnya salaf namanya salafiyah. Iya, Salafiyah. Salafiyah. Seperti itu, Masya Allah. Seperti itu Islam saja. dengan Muslim. Ya, Islam ajarannya, ya. ideologinya, manhajnya, Muslim orang yang berusaha untuk mengikutinya. Oh gitu, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya pertanyaannya. Semoga Tatang Rahmat, Mas Tatang Rahmat bisa memonitor acara ini sehingga paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sofyan. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Ibu Mutia di Gorontalo. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Ini bagaimana hukumnya jika menikah dengan sepersusuan? Nah, nggak boleh dong. Haram gitu. Itu termasuk mahramnya dia. Oh, gitu ya. Iya, kalau kadar susunya yang harus masuk ke dalam perut si bayi itu berapa kalau banyak? sudah dikatakan sepersusuan ya berarti sudah terjadi hubungan kemahraman. Iya. Tapi kalau pertanyaannya, Iya. itu kan tadi pertanyaannya kan bukan begitu. Pertanyaan kan bagaimana menikahi saudara sepersusuan? iya. Haram nggak boleh. Gak boleh ya. Nggak boleh. Begitu tahu hukumnya haram, maka pernikahan harus dianggap selesai Waduh. untuk selamanya. Nggak boleh dilanjut lagi. Kalau maaf, Ustaz, kalau dalam keadaan sedang hamil ya apa, Ustaz? Ya sudah, sedang hamil tetap diselesaikan, nggak boleh kumpul lagi. Tapi nanti anak yang lahir, kalau memang ya syaratnya nih, Iya. dia baru tahu hukumnya menikah dengan saudara sepersusuan setelah terjadinya kehamilan, Iya. maka kehamilan itu ketika dia lahir nanti anaknya tetap dinasabkan kepada bapaknya. Bapaknya. Hanya saja pernikahan nggak boleh dilanjutkan, harus Gitu. dihentikan. Begitu dia tahu sudah selesai, pisah untuk selamanya. Karena emang nggak mungkin bisa dinikahkan. Itu termasuk mahram. Nikah itu kan dengan selain mahram. Iya. Persusuan jelas-jelas mahram, nasnya tegas sekali. Iya. Iya, tapi Waktu radha'ah jelas Iya. tuh di surat iya, An-Nisa. Ustaz. Iya. Kalau pertanyaan bagaimana terjadinya hubungan persusuan, nah jawabannya beda lagi. Oh iya, betul. Pertanyaannya kan nggak ke situ tadi. Iya, enggak. Hukum menikah dengan sepersusuan gitu, Ustaz. Ya haram. Begitu haram ya, Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah fik ya, Ustaz. Masya Allah seperti itu ya. Ngeri juga. Jadi tapi hubungannya itu saudara, jadi mahram, jadi boleh saling melihat Iya, aurat. seperti kakaknya, seperti adiknya aja, sama. Boleh nggak nikah sama adik, Nggak boleh. sama kakak? Enggak. Haram kan? Iya. Bahkan orang yang menganggap halal setelah dia tahu hukumnya, Iya. dia menganggap nggak apa-apa. Walaupun Allah mengharamkan nggak apa-apa, itu murtad malah. Aduh, nauzubillah min dzalik. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah karena tegas sekali alatnya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min radha'ah. Jelas. Jelas. Akhawatukum min radha'ah itu termasuk yang hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian untuk menikahi mereka. Saudari-saudari kalian susuan itu haram kalian nikahi. Seperti haramnya menikahi ibu, menikahi anak perempuan, menikahi saudari kandung, menikahi bibi, menikahi ibu susu haram, menikahi saudari sepersusuan juga haram. Juga haram. Masya Allah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Masya Allah, seperti itu ya hukumnya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah. Berikutnya ini pertanyaan dari Bapak Sempri di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Saya pernah mendengar jumlah nabi dan rasul itu berjumlah 124.000. Lantas apakah itu benar? Nah, kalau benar, jika benar, apakah ada dalilnya? Iya, memang saya nggak ingat pasti ya hadisnya valid apa enggak. Ya memang ada sih yang menyebutkan begitu, cuman saya tidak ingat pasti hadisnya atau riwayat yang menjelaskan itu sahih ataukah dhaif atau bagaimana. Iya, Masya Allah, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya lagi dari Umur Rayan di Kalimantan Utara, Ustaz. Umur Rayan Kalimantan Utara berita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Afwan Ustaz, anak ingin izin bertanya, bagaimana jika kita sudah mengetahui bahwa mencium mushaf
setelah membacanya adalah perkara bid'ah. Kemudian kita menyampaikan ke orang lain. Namun orang itu menyangkalnya dengan mengatakan tidak apa mencium mushaf karena ini bentuk kecintaan terhadap Al-Quran pada zaman Rasulullah belum ada mushaf. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memberikan penjelasan kembali kepada pernyataan orang tersebut, Ustadz? Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perlu didefinisikan dulu kapan mencium mushaf itu menjadi bid'ah. Nah, Saya juga tidak sependapat kalau secara mutlak mencium mushaf dikatakan sebagai bid'ah. gitu. Ya, kecuali ini dengan keyakinan bahwa mencium mushaf itu disunahkan oleh Rasulullah. Nah, kalau ada keyakinan begitu, baru kita mintain dalilnya. Apa dalilnya? Anda punya keyakinan seperti itu. Tapi kalau dia mencintai Al-Quran, dia cium mushaf, ya, semata-mata karena dia cinta, tanpa meyakini bahwasanya Nabi mengajarkan yang seperti itu, atau harus begitu, maka nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Gitu, boleh-boleh aja ya. Yes. Ada satu riwayat, tapi riwayatnya dhaif, dari sahabat Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Iya. Beliau konon setelah membaca Al-Quran, dan yang namanya mushaf itu bukan harus 30 juz ya, tapi lembaran yang tertulis di situ ayat-ayat Al-Quran saja itu hukumnya mushaf. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Iya Ustaz. Ya. Walaupun penggalan juz, misalnya dalam penggalan juz aja misalnya. atau juz 30 aja itu hukumnya mushaf juga. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi kalau jadi riwayat ini dari Ikrimah, ketika beliau membaca Al-Quran, beliau menciumnya dan mengatakan, kalamu Rabbi, kitabu Rabbi. Ini kalamnya Tuhanku, ini kitabnya Tuhanku. Tapi ini asar ya, bukan hadis yang marfu, tapi hanya asar, dan asarnya mengandung kelemahan. Gitu, Masya Allah. Jadi nggak apa-apa sih, asalkan jangan diyakini Nabi ngajarin itu. Ya. Mencintai boleh saja ya, Ustaz ya. Iya, mencintai boleh saja, Masya Allah. Baiklah Ustaz, alhamdulillah. Ini Ustaz, pertanyaan berikutnya. Dari Fajar Nugraha di Jawa Barat, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Saat ini saya tinggal di Jakarta sebagai karyawan swasta, istri sebagai guru di Sukabumi. Istri dan anak tinggal di Sukabumi. Seminggu sekali, setiap Sabtu Minggu, satu Ahad kami bertemu di Sukabumi. Yang ingin saya tanyakan, pertama, jika saya memutuskan pindah ke Sukabumi dan berencana mencari nafkah dengan berdagang online di rumah atau apapun, sedangkan istri masih jadi guru, apakah boleh secara syariat? Kedua, kalau saya berdagang di pasar atau punya toko, sedangkan istri masih tetap jadi guru, apakah boleh secara syariat? Jazakallahu khair. Boleh atau tidak boleh itu ada beberapa faktor yang menentukan ya. Iya, Ustaz. Bagaimana suasana dia mengajar kesehariannya sebagai guru? Apakah dia mengajar di sekolah-sekolah umum yang bercampur baur di situ antara laki-laki dengan perempuan, sehingga terjadi ikhtilat kan nggak boleh. Ya. Ataukah dia mengajar di sekolah-sekolah Islam yang memang terpisah dan tidak ada unsur ikhtilat di situ. Yang kedua, apakah suaminya mengizinkan sang istri untuk bekerja? Karena kan ada hak suami yang otomatis akan dia langgar, akan berkurang ya, tidak bisa didapatkan secara penuh manakala istrinya bekerja. Iya, betul. Demikian pula tentang pengasuhan anak, kalau sudah punya anak, bagaimana anak-anaknya, ada nggak yang mengasuh di rumah? Iya. Ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, apakah penghasilan suami itu sendiri sudah mencukupi sehingga tidak perlu istrinya bekerja lagi, ataukah memang belum mencukupi sehingga seandainya istri itu menghentikan pekerjaannya, jangan-jangan nanti harus minta-minta untuk menutup kebutuhan. Ini kan madharat yang perlu dipertimbangkan agar jangan menghindari satu madharat
terjerumus kepada madarat lain. Sama atau bahkan mungkin lebih berat gitu. Masya Allah, iya Ustaz. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan di situ. Iya. Baiklah Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Ini sudah ada penelpon masuk, kita boleh sapa ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Dari Bapak siapa di mana nih? Dengan Andi, Pak, di Bintaro, Tangerang Selatan. Andi, Bintaro, Tangerang Selatan. Silakan Pak Andi. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ingin Waalaikumsalam. tanya mengenai maslahat mursalah ya Pak Ustadz. Terus yang kedua mengenai Ka'bah yang direnovasi Pak Ustadz, itu apakah termasuk bid'ah karena ada dalilnya atau gimana Pak Ustadz? Itu saja. Pertama tadi tentang maslahat Mursalah ya Pak Ustadz ya. mursalah. Ya. Saya pernah dengar definisinya maksudnya mungkin salah-salah ya. Definisinya. Mungkin syariatnya atau mekanismenya apa namanya, bagaimana sih itu maslahat mursalah itu apakah sama dengan kata-kata orang yang penting kan niatnya baik, maka didirikanlah suatu yasinan atau apa seperti itu Pak Ustadz. Terus yang kedua, masalah tadi yang Ka'bah direnovasi, apakah termasuk bid'ah karena ada tuntunannya untuk kita mengunjungi Ka'bah secara dalil gitu. Duh. Ya, Pak Ustadz. Yang kedua ini pertanyaannya kontradiksi. Kalau ada dalilnya, ya nggak jadi bid'ah dong. Tapi kalau yang kata orang kan direnovasi Pak Ustadz, berarti artinya ada perubahan. Apakah itu bid'ah atau gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oh, baik. Jadi begini ya, barakallahu. Terima kasih Mas Andi. Maslahat mursalah. Maslahat itu ada 3 macam. Maslahat itu bisa kita sederhanakan dengan istilahnya manfaat. Maslahat. Sesuatu yang mengandung kebaikan, kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri terbagi menjadi 3. Iya. Maslahah mu'tabarah, kemaslahatan yang memang diperhitungkan, diakui oleh syariat. Dan ini sama dengan semua ajaran syariat. Semua yang diajarkan oleh syariat berarti kemaslahatannya dianggap mu'tabar, diakui. Salat, zakat, puasa, haji, jihad dan lain-lain. Termasuk pelarangan. Ya, pelarangan zina berarti ada maslahatnya. Nah, ada juga maslahat yang sifatnya mulghah, diabaikan, tidak diakui. Maslahat tapi nggak diakui secara syar'i. Itu kita temukan pada setiap hal yang diharamkan, yang mengandung manfaat. Contohnya khamr dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi' linnas. Manafi', ada manfaat-manfaat, ada maslahat-maslahatnya juga khamr dan judi itu. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi syariat mengabaikan manfaat yang ada pada khamr dan pada judi itu. Sehingga ini tidak boleh kita perhitungkan lagi. Iya, manfaatnya pasti ada tetap ada ya. Tapi diabaikan. Ada betul. Tapi diabaikan, tidak boleh diperhitungkan. Tidak boleh diperhitungkan. Lupakan aja deh. Dinihilkan. Maslahat mu'tabarah, maslahat mulghah yang diabaikan. Di tengah-tengahnya ada maslahat mursalah. Mursalah itu nggak dibahas secara tegas. Tidak ada yang memerintahkannya, nggak ada juga yang melarangnya. Nggak ada dalil yang memerintahkan, nggak ada dalil yang melarang. Jadi boleh-boleh aja. Ini namanya maslahat mursalah. Mursalah itu free, nggak dibahas. Ya sudah begitulah. Tidak ada yang menetapkan ini sebagai maslahat. Tidak ada juga yang menganggap atau mengabaikan adanya kemaslahatan. Masya Allah. Contohnya apa saat itu model kayak gini? Agak bingung nih. Contohnya perumusan ilmu-ilmu bahasa Arab, penulisan Al-Quran menjadi mushaf, yang kemudian mushaf itu diberi harokat, titik-titik, diberi tanda-tanda baca. Ini maslahat mursalah semua. Berkembangnya ilmu-ilmu syar'i, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu akidah dan lain-lain. Ya, ini maslahat mursalah semua. Adakah ayat yang menyuruh kita untuk belajar ilmu nahwu? Nggak ada. Ada nggak yang melarang belajar ilmu nahwu? Nggak ada juga.
Tapi jelas ilmu nahwu ini mengandung kemaslahatan. Iya, tidak Nah, dikuasai, sekarang nggak bisa bedanya kita- dengan bid'ah di mana? Ini yang Nah, penting. Iya, Ustaz. Karena banyak orang yang bicara tentang bid'ah itu memberikan contoh bid'ahnya salah. Yang dicontohkan tidak masuk bid'ah sebetulnya, tapi masuk kategori maslahat mursalah tadi. Begitu. Mereka mencontohkan bid'ah itu ada yang wajib. Contohnya apa? Contohnya belajar tata cara bid'ah wajibah itu seperti ya ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, disiplin-disiplin ilmu yang tidak dikenal di masa Nabi. Iya. Nah, Sains, itu masuk betul. keliru kalau dicontohkan sebagai bid'ah. Nah, kalau Karena begitu, perbedaan mendasar. Ini yang penting untuk kita pahami tentang maslahat mursalah. Perbedaannya dengan bid'ah di mana? Pertama, maslahat mursalah itu sifatnya sekedar sarana saja, wasilah, wasilah. bukan menjadi tujuan akhir. Iya, kendaraan Kenapa aja, Ustaz. Al-Quran dibukukan, dikumpulkan? Apakah pengumpulan Al-Quran itu adalah tujuan akhir, ataukah itu hanya sarana? Jelas itu hanya sarana. Ya, jelas itu hanya sarana. Iya. Terdorong oleh kebutuhan ketika itu. Banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, mati syahid. Sayyidina Umar khawatir, nanti kalau nggak segera kita bukukan, mereka para penghafal ini meninggal semua. Generasi berikutnya akan belajar dengan cara apa? Iya, Ustaz. Karena penghafalnya meninggal, nggak tertulis dalam satu mushaf. Jadi pengumpulan ayat Al-Quran menjadi mushaf itu hanya sarana, bukan tujuan akhir. Iya. Demikian juga pemberian titik-titik. Dulu hurufnya nggak pakai titik, nggak pakai gigi. Iya. Tapi ketika itu memang belum dibutuhkan. Iya. Seiring dengan makin banyaknya orang-orang ajam, tidak berbahasa ibunya bahasa Arab, Iya. dan mereka perlu belajar Al-Quran, wah ini gimana bacanya nih? Dikasihlah titik, dikasihlah harokat, fathah, kasrah, dhammah, dan seterusnya. Ya, sekarang berkembang lagi, dulu hanya tulisan, sekarang berkembang ada aplikasi, ya, Iya, Ustaz. ada portal MP3, ada software. Mursalat ini. semuanya salah sarana saja. Mursalat. Tujuannya adalah bagaimana Al-Quran itu gampang diakses semua Ya, orang, ya, gampang dibaca. dihafalkan, bacanya bisa benar, tafsirnya dan seterusnya. Iya. Sehingga ciri khasnya apa? Dia akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dia nggak statis. Mursalat itu tidak statis, berkembang Salah sesuai gitu. kebutuhan. Beda Iya. dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu cenderung stagnan dia. Iya gitu ya. Karena bid'ah itu sudah menjadi tujuan, bukan lagi sarana. Masya Allah, subhanallah. Ya, tujuannya emang untuk diamalkan secara itu. Secara salah, secara disengaja seperti itu ya. Emang tujuannya gitu. Dan ciri khas kedua, maslahah mursalah itu cenderung memudahkan, meringankan. Membantu gitu, Ustaz, Kalau ya, membantu bid'ah banget. sebaliknya, bid'ah itu nambah kerjaan, Iya. Seperti menambah, iya. membebani. Iya, Allah bagi-bagi nggak besek nyuruh, ya, Ustaz. ajarin, tapi dengan diamalkan tambah dia. Iya benar. Dan ini akan menjadikan ada sunnah yang harus dia korbankan. Padahal sebetulnya waktu itu, kesempatan itu dia bisa gunakan untuk ibadah-ibadah yang jelas dituntun, diajarkan oleh Nabi, tapi karena diisi dengan bid'ah, artinya ada sunnah yang dia korbankan. Kalau maslahat salah enggak, untuk memudahkan. Justru memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Masya Allah. Bagaimana Anda bisa baca Quran, bisa menghafal, bisa Iya. tahu tafsir. Iya. Dipermudah dengan ilmu ini. Bagaimana kita bisa faham hadis, mana sahih, mana dhaif, ada ilmu hadis untuk mempermudah. Masya Bagaimana kita bisa menguasai bahasa Arab, ada ilmu nahwu, sharaf, balaghah dan Iya, seterusnya. kamus dan segala macam, Masya Allah. Iya, itu semua sarana kan, bukan Sarana. tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Pasti. Makanya dia menjadi maslahat mursalah, itu ciri khasnya begitu. Ciri khasnya seperti itu. Mursalah adalah berubah sesuai dengan kebutuhan zaman sebenarnya dan membantu. Masya Allah seperti itu ya. Bapak siapa tadi, Fajar Nugraha. Masya Allah, semoga dipahami. Pertanyaan kedua tentang Ka'bah Nah, iya, direnovasi. Iya betul, memang. Tapi
Nabi SAW sengaja tidak memugar ulang Baitullah karena menghindari madharat yang lebih besar daripada maslahat yang dibidik oleh Nabi. Ketika penaklukan kota Makkah, Nabi berkata kepada Aisyah, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin la hadamtul Ka'bah wa la banaituha ala qawaid Ibrahim." Seandainya bukan karena kaummu, ya orang-orang Quraisy ini, wahai Aisyah, baru aja masuk Islam, seandainya bukan karena mereka itu ada di sekitar kita, orang-orang yang newcomers ini ya, baru masuk Islam ini masih banyak di sini yang mereka mungkin tidak bisa memahami ketika aku harus merenovasi Ka'bah. Dihancurkan dulu bangunan yang dibangun di atas pondasi yang meleset ini, dihancurkan oleh Nabi, kemudian dibangun ulang persis di atas pondasi Nabi Ibrahim. Kalau beliau melakukan itu, orang-orang belum tentu akan menerima perbuatan ini sebagai bentuk ta'zim beliau kepada Ka'bah. Justru orang akan menilai, lihat nih Muhammad, begitu dia kuasain Makkah, dia hancurkan Baitullah yang kita agungkan selama ini. Dan ini kan berbahaya. Berbahaya bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Makanya Nabi tidak merenovasi Ka'bah karena beliau menghindari madharat yang lebih besar pada maslahat yang akan diupayakan oleh Nabi. Ya udah, biar aja, nggak apa-apa. Nah, ini merupakan dalil di antara sekian banyak dalil tentang bolehnya mengorbankan suatu kemaslahatan demi menghindari madharat yang lebih besar. Atau irtikabu akhafid dhararain, atau memilih dua hal yang madharat, yang dipilih adalah yang paling ringan madharatnya. Membiarkan Ka'bah dengan pondasi yang tidak sesuai madharat. Tapi kalau Ka'bah direnovasi dan itu mengakibatkan orang-orang yang baru masuk Islam ini jadi murtad, jelas lebih besar madharatnya. Masya Allah, iya betul, Masya Allah. Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, ini sudah ada penelpon baru, boleh kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya hafal nih suaranya nih. Hamba Allah di Bogor. Masya Allah, ya Pak, betul. Iya. Ada yang bertanyakan Bapak di Bogor? Ya, mau ke Pak Ustadz langsung, Pak Ustadz. Boleh, coba kita masih insya Allah masih punya waktu, silakan Bapak di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak. Pak Ustadz mau nanya tentang masalah baca bismillah waktu kita mau wudu, itu hadisnya gimana Pak Ustadz? Nah, kalau seumpama anak mandi junub kan sebelumnya wudu dulu Pak Ustadz. Nah, itu dalam keadaan posisi anak nggak memakai pakaian, itu ucapan bismillahnya seperti gimana? Nah, yang kedua kaitan dengan masalah nggak pakai pakaian sehelai gini, atau nggak tertutup aurat semua, perut kelihatan, itu kalau umpama ibu-ibu di rumah sambil menyusui anak, boleh nggak dia berzikir atau mendengarkan Al-Quran? Nah, yang keduanya Pak Ustadz, kalau umpama anak setelah hubungan anak nggak langsung mandi Pak Ustadz. Setelah hubungan, anak nggak langsung mandi, anak langsung tidur. Nah, itu berkenaan dengan zikir-zikirnya, itu gimana Pak Ustadz? Itu boleh dibaca karena kan ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis-hadis Nabi. Itu aja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak di Bogor. Terima kasih telah bantu nanti Mas Pongki ya. Anak kadang-kadang ingetnya agak susah kalau banyak gini. Ya, ada dua pertanyaan sebetulnya. Pertama, baca bismillah dalam keadaan aurat terbuka. Pertama, bismillah tadi menjelang wudu, hukumnya apa? Hadisnya bagaimana? Memang itu diperselisihkan. Imam Ahmad mengatakan la yasih fit tasmiyati fil wudu hadis. Tidak ada satu hadis pun yang valid terkait baca bismillah sebelum wudu. Ya, kalau kita ingin mengikuti Imam Ahmad, ya berarti tidak berkaitan dengan keabsahan wudu. Wudu tetap sah, walaupun tidak didahului dengan membaca basmalah. Karena menurut beliau hadisnya tidak ada yang sahih. Walaupun perkataan beliau ini dimaknai dengan sedikit berbeda oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan memang Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang sahih, tapi tidak berarti tidak ada yang hasan. Yang beliau nafikan kalau hadisnya sahih emang enggak.
Tapi Iya. kalau hasan, maka ini tidak masuk dalam pengertian ucapan Imam Ahmad. Nah, menurut beliau hadisnya memang dhaif. Kalau kita lihat satu persatu dhaif. Tapi dhaifnya tidak semuanya itu parah sehingga bisa saling memperkuat menjadi hasan li ghairihi. Nah, bagi yang berpendapat seperti ini, ya berarti hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih itu bisa diterapkan. Hanya saja kata-kata la wudu'a, tidak ada wudu. Ini secara usul fikih juga ada dua kemungkinan. Kalau yang dinafikan itu menafikan keberadaan wudu itu sendiri, maka faktanya gerakan-gerakan wudu tetap dilakukan. Artinya gerakan-gerakannya ada. Gerakannya ada, betul. Menafikan dalam bahasa Arab itu bisa tiga kemungkinan: menafikan keberadaan, atau menafikan keabsahan, atau menafikan kesempurnaan. Waduh, ya keberadaan, Kalau keabsahan, keberadaan nggak mungkin, karena ada dilakukan. walaupun tidak nggak dilakukan dengan basmalah. Tinggal dua kemungkinan: apakah maksud Nabi tidak sah wudunya, ataukah tidak sempurna tapi tetap sah. Gitu. Wallahu a'lam. Yang lebih mendekati adalah wudunya tetap sah walaupun tidak sempurna pahalanya. Ini kalau kita mau menerima hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tapi kalau kita mengikuti madhabnya Imam Ahmad, beliau mengatakan la yathbut atau la yasih, nggak ada yang sahih. Ya sudah, nggak apa-apa. Masya Allah. Bagaimana dengan terjadi seperti ini, Ustaz? Baca bismillah di tengah-tengah, ya misalnya sudah basuh muka gitu, baru bismillah. Ya insya Allah nggak apa-apa ya. Baca ya, pokoknya yang penting baca gitu. Mereka yang mengatakan harus baca dulu, itu mengatakan kalau dia ingat dari awal dia baca dulu. Tapi kalau dia lupa nggak apa-apa. Gitu. Iya, di tengah-tengahnya nggak apa-apa. Terus baiklah, itu jawabannya yang pertama. Dan kedua, Ustadz, bagaimana dengan membaca zikir-zikir setelah dalam keadaan junub? Dalam keadaan junub, secara berhubungan dengan istri, kemudian zikir gitu. Nah, tidak berpakaian. Zikirnya ada yang diambil dari Quran, ada yang diambil dari hadis. Ya memang lebih afdolnya jelas kita membaca Al-Quran dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang menutup aurat. Tapi kalau niatnya bukan baca Quran, niatnya zikir, maka itu diberi kelonggaran. Jadi tergantung niatnya. Walaupun yang dia baca ayat Al-Quran, tapi dia baca sebagai zikir menjelang tidur misalnya. Dia habis berhubungan dalam keadaan boleh-boleh aja di Bogor tidur. Dingin saat ini soalnya di Bogor dingin. Jadi malas dia langsung tidur dan dia baca zikir, misalnya baca ayat kursi, tapi dibaca sebagai zikir menjelang tidur. Dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibaca juga sebagai zikir menjelang tidur, tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah, masya Allah. Baiklah, alhamdulillah. Enggak, cuma dua, intinya cuma dua. Nah, itu seperti itu. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah, semoga Bapak di Bogor bisa tentunya memonitor ya, insya Allah ya. Bapak di Bogor, Masya Allah, setia. Terima kasih atas teleponnya. Baiklah, Ustaz, ini pertanyaannya dari Muftiano, Ustaz. Ini sambil menunggu telepon. Apakah ada telepon teman di MCR? Oh, udah masuk. Baiklah. Saat lagi insya Allah ada yang masuk, kita sapa dulu. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Bapak siapa di mana? Dari Abu Muhammad di Bogor. Abu Muhammad di Bogor. Waduh, Bogor dua kali masuk nih. Masya Allah. Silakan Abu Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, ada beberapa keterangan dari para ustadz ulama dan ini yang orang berilmu mengenai amalan-amalan ba'da sholat subuh hingga syuruk. Seperti baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tidak salah riwayat Tirmizi, dan tidak merubah posisi banyak 10 kali. Oh
betul. Nah, itu sahih atau tidak, Ustaz, ya. Yang kedua, amalan berikutnya yakni salat isyraq. Salat suruh. Salat isyraq, memang perbedaan pendapat, Ustaz, bagaimana itu sebaiknya. Yang ketiga, kalau boleh ditambahkan, Ustaz, ini baca tabarok tiap hari itu ada yang mengatakan dhaif dan seterusnya, ada yang mengatakan sunnah. Itu yang ketiga, Ustaz. Iya. Keempat, termasuk baca surat Al-Kahfi Banyak, malam Ustaz. Jumat dan hari Jumat itu sah. Masya Allah, Nah, baca Al-Kahfi pada Ihan. ada- Cukup ya saat Pak Bapak, cukup ya Pak Abu Muhammad. Insya Allah 4 ya pertanyaannya. Baca Al-Kahfi ya terakhir ya. Ya, Pada hari Jumat atau hari lain? sudah cukup, insyaallah. Oh iya, Masya Allah. Ya, jazakallah khair Bapak di Bogor tadi. Ya, semoga tidak kapok telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ini pertanyaan pertama Ustaz. Lupa ya. Pertama, jadi yang ditanyakan Bapak di Bogor tadi adalah Abu Muhammad bertanya seperti ini, Ustaz. Amalan-amalan yang dilakukan di masjid yang biasa dilakukan Bapak Abu Muhammad itu di ulama-ulama orang-orang yang berilmu di daerah Bogor sana, masjid-masjidnya adalah amalan ba'da sholat subuh sampai waktu syuruk. Seperti zikirnya la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bagaimana statusnya tuh? Bagaimana itu? Jangan tidak merubah posisi tadi ya. Iya, duduknya seperti setelah tahiyatul, jadi tidak mengangkat badannya di situ. Anda tidak ingat derajat hadisnya seperti apa. Iya. Hanya saja kalau disebutkan tidak merubah posisi, Iya. Allahu a'lam ya. Sejauh mana validitas syaratnya tidak merubah posisi tadi. Kalau bacaannya membaca sampai 100 kali itu jelas sangat dianjurkan. Oh iya. Bahkan kata Nabi tidak ada yang bisa mengamalkan yang lebih afdol daripada orang yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada sebagian yang menambahkan yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali di waktu pagi. Iya. Itu nggak ada yang bisa menandingi amalan dia kecuali membaca lebih banyak lagi dari itu. Oh, Masya Allah. Jadi secara bacaan jelas nggak ada masalah. Nggak ada Cuma kalau masalah. sampai nggak pakai berubah posisi, Allah wa'ala. Ya, Ustaz. Enggak. Iya, iya. Ya. Karena Nabi biasanya Iya. selesai sholat beliau putar balik. Putar balik menghadap- imamnya ya, imamnya putar balik, sebagai imam putar balik. Pada jamaahnya. Iya. Iya. Dan terkadang Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ayyukum ra'a minkum ru'ya al-barihah. Ada nggak di antara kalian yang semalam mimpi? Kalau ada yang mimpi ditanya sama Nabi, mimpinya apa? Mimpinya begini. Kadang ditafsirkan oleh Nabi. Ya. Kadang di antara mereka juga hadisnya dalam Sahih Muslim. Masya Allah. Mereka kalau Baik selepas sekali. sholat subuh itu ngobrol-ngobrol. Sahabat-sahabat itu ngobrol menceritakan bagaimana keadaan mereka dulu di zaman jahiliyah. Ya. Nabi ikut mendengarkan. Ada di antaranya yang mungkin mendendangkan syair. Masya Allah. Dan mereka tertawa, Nabi tersenyum. Masya Allah. Indah sekali, Masya Allah. Ini ada kaitannya dengan hadis tentang sholat isyraq atau sholat syuruk. Nah, iya, Karena banyak riwayat, beberapa riwayat disebutkan bahwa pahala yang dijanjikan bagi orang yang melakukan sholat syuruk itu berupa rangkaian sempurna. beberapa ibadah sekaligus. Iya. Nah, sebagian ibadah-ibadah itu memang jelas disyariatkan, tapi kalau pahalanya tidak didapatkan kecuali yang melakukan satu rangkaian ini, itu yang jadi masalah. Di antaranya ada hadis yang mengatakan sholat subha fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Iya. Jamaah jelas disyariatkan. Iya, betul. Ya. Kemudian setelah sholat duduk berzikir mengingat Allah. Iya. Duduk berzikir mengingat Allah bagus, nggak ada masalah. Iya. Ya. Ada yang menambahkan tidak merubah posisi, tetap di tempatnya situ. Nah, Ya itu nggak mungkin. geser. Oh, Nah, ada sebagian riwayat menambahkan seperti itu. iya. Sampai kapan zikirnya? Sampai matahari terbit
kemudian agak tinggi sedikit, 5 menit 10 menit ya. ya. Setelah itu dia sholat 2 rakaat. Nah, Jadi satu rangkaian ini. iya Ustaz. Sholat berjamaah, kemudian duduk berzikir. Ada sebagian yang menambahkan tidak Beranjak. tidak beranjak dari tempatnya. Heeh. Kemudian matahari terbit agak tinggi, sholat 2 rakaat. Pahalanya apa? Dapat pahala haji dan umroh yang Sempurna. Iya. Ustaz. Di riwayat yang lain diterima haji dan umroh yang diterima Iya. keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Nah, permasalahannya sekarang sholat isyraq ini dianggap sebagai sholat sunnah yang berdiri sendiri, maksudnya bukan sholat duha, Iya. tapi sholat sunnah baru, bukan sholat duha, ataukah dia bagian dari sholat duha? Nah, itu dia tuh. Kalau itu dianggap sebagai sholat sunnah yang berdiri sendiri, independen, dia bukan sholat duha. Iya. Nah, ini memerlukan hadis yang valid untuk bisa diamalkan. Iya. Syekhul Islam ya, ini sudah pernah kita bahas dalam fatwa, udah keluar. Iya, juga sudah fatwa keluar alhamdulillah. Nah, iya. secara Seperti itu. lengkapnya bisa dibaca di Iya. Dewan Fatwa tentang derajat hadis, Salat derajat fikih Isyraq. hadis sholat syuruk kalau nggak salah gitu Iya, ya, iya, derajat betul. hadis sholat syuruk. Isyraq. Intinya yang mau sholat syuruk ahlan wa sahlan silahkan. Silahkan. Tapi niat duha satu. Niatnya Ya, duha. Iya. sholat duha. Karena kalau sholat duha jelas kita punya dalil. Iya. Jadi aman, nggak mungkin jadi bid'ah kalau sholat duha. Iya, niatnya sholat duha di Yang awal waktu. kedua, tidak usah meyakini bahwa dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Iya, terserah Allah deh. Iya. Iya, terserah Allah deh. Karena pahala yang dijanjikan ini terus terang agak lebay. Oh, Dan lebaynya iming-iming pahala itu ciri khas hadis-hadis yang tidak sahih. Sebentar. Begitu ya, Ustaz ya? Ciri khasnya hadis Gaya-gayanya ya, yang Ustaz mungkar. ya. Gaya-gayanya itu berlebihan dalam menjanjikan pahala. Ya, hiperbola ya. Berlebihan ya. dari sisi mana? Dari sisi Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Iya. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Oleh Allah, Allah. itu pahalanya nggak lain nggak bukan adalah jannah. Surga. Itu pahala haji. Iya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan orang yang melakukan sekali sholat wajib, yaitu sholat subuh Iya. berjamaah, kemudian zikir, pahalanya seperti pahala orang dapat haji yang sempurna yang diterima oleh haji dan umroh lagi. Iya. Sedangkan dalam hadis lain yang sahih, pahala orang yang rutin sholat 5 waktu nggak sebesar itu. Kan aneh. Iya. Apa pahalanya orang yang rutin sholat 5 waktu? Iya, iya, As-salawat khams Khams. wa ramadan ila ramadan wal jumu'ah ila jumu'ah kaffiratin wal umrah ila al umrah mukaffiratin lima bainahunna majtunibatil kabair. Iya. Hadis ini jelas mengatakan sholat 5 waktu, berarti 5 kali satu hari, Iya. yang Di antaranya. puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, atau Iya. sholat Jumat berikutnya, Iya. atau umroh satu ke umroh berikutnya, yang lainnya. itu akan memberikan itu pahalanya adalah gugurnya dosa-dosa kecil Dosa-dosa yang kecil. terjadi antara ibadah itu. Tapi dengan syarat dia harus menjauhi dosa besar. Iya. Bagaimana sholat 5 waktu pahalanya kafarah untuk dosa kecil, sholat Ya. subuh 1 kali pahalanya haji mabrur, masuk jannah. Harusnya kan yang lebih banyak ibadahnya lebih banyak pahalanya kan gitu. Iya. Betul. Ini salah satu keanehan dalam hadis sholat syuruk. Iya, Masya Allah. Jadi nggak apa-apa, sholat syuruk bagus, tapi niatkan sebagai sholat duha. Duha. Tidak usah terlalu meyakini pahala yang dijanjikan. Dikasih pahala, insya Allah, alhamdulillah dapat pahala. Iya. Allah menghitung sekecil apapun pahala yang dilakukannya, Masya Allah. Masya Dan Allah, Masya Allah. tidak disyaratkan harus dengan rangkaian seperti itu, nggak boleh Iya. isi dengan lain-lainnya, nggak. Iya. Masya Allah.
Baik, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Nah, ini masih ada pertanyaan kedua dan ketiga, tetapi ini sudah ada penelpon yang sudah menunggu dari tadi, kita jawab telepon dulu, Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Tapi ini sudah ada penelpon yang sudah menunggu dari tadi, kita jawab Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa volume televisi dikecilkan, boleh? Ya. Khas suaranya, yang mana tahu nih. Sofian, saya Abu Hanif dari Bandung. Masya Allah. Ya. Fadal Abu Hanif. Ana mau tanya masalah tentang sihir, Tad. Iya. Ini masalah sihir itu sebenarnya gimana, Tad? Kita sebagai umat Islam itu wajib meyakini, karena memang ada di dalam Quran itu, di Al-Baqarah itu ada tadi yang tentang kisah Nabi Sulaiman kalau nggak salah tadi ya. Kemudian juga di surat Al-Falaq. Tapi masih ada orang yang masih ragu bahwa sihir itu seperti apa gitu, Tad? Wajib atau tidak kita sebagai umat Islam? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, iya, kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran sihir itu ada, ya kita harus yakini keberadaannya. Karena kalau mengingkari keberadaan sihir, berarti dia mendustakan ayat Al-Quran. Oh, 09. Ya. Saharah, para tukang sihir, wasaharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia. Ya. Iya. Kemudian in hadzani lasahirani, apa namanya di surat Al-Baqarah ayat 102 itu, wattaba'u ma syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jadi sihir itu memang ada. Ada, sihir itu ada. Sihir bentuknya itu ada. macam. Ada sihir hanya berupa khayalan. Orang berkhayal melakukan sesuatu, tapi sebenarnya dia tidak berbuat apa-apa. Itu salah satu bentuk sihir. Ada juga sihir yang sifatnya merubah orang yang tadinya saling mencintai jadi saling benci. Atau sebaliknya, tadinya bermusuhan jadi saling mencintai. Dikenal dengan istilah as-sarf dan al-'atf. As-sarf itu membuat orang yang tadinya saling mencintai jadi bermusuhan. Kalau al-'atf sebaliknya, seperti santet dan pelet kalau istilah Jawanya begitu. Ada juga sihir yang menyebabkan rasa sakit. Iya. Yang sebabnya secara medis nggak jelas. Nggak jelas. Itu pengaruh sihir, bisa jadi pengaruh sihir. Jadi macam-macam bentuknya. Jadi kita harus mempercayai Sihirnya karena Fir'aun, sihirnya Fir'aun itu menyihir pandangan. Iya, halusinasi apa ya? Semacam min sihrihim visualisasi. annaha tas'a, kata Allah, yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Musa alaihissalatu wassalam karena pengaruh sihir itu menghayalkan seakan-akan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu merayap seperti ular. Sehingga dia pun ketakutan. Jadi itu menyihir dalam bentuk menciptakan visualisasi semu yang menakutkan. Iya. Kayak Fata Morgana gitu, Ustaz ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Baiklah, Ustaz, Masya Allah. Jadi kita harus percaya bahwa sihir itu ada karena sudah juga tertuang dalam Al-Quran. Masya Allah, Ustaz. Baiklah, Ustaz, barakallahu fiik. Ini sudah ada penelpon baru, kita boleh sapa ya. Kita masih memiliki waktu 7 menit, insya Allah cukup. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Ibu Rusmini ya. Ibu Rusmini, ya silakan bertanya, semoga bisa cepat kami jawab. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami ingin bertanya, ada hadis yang menjelaskan setiap perbuatan yang baik itu kalau tidak diawali dengan basmalah, maka terputus dari rahmat Allah. Kemudian yang kami tanyakan, kalau sholat itu juga baik, tapi ternyata hadis tidak ada yang menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah membaca basmalah ketika mau sholat. Terus selanjutnya doa-doa yang pakai basmalah, seperti doa mau ke kamar mandi, seperti keluar dari kamar mandi, seperti bangun tidur, seperti membaca doa ketika habis sholat wajib, berzikir, terus mau berdoa itu yang pakai basmalah, terus doa-doa yang bagaimana? Saya kok sampai bingung kalau doa nanti basmalah terputus dari rahmat Allah. Pakai basmalah nanti jangan-jangan tidak ada syariat yang... Ya, baik. Sudah kami pahami Ibu Rusmini, terima kasih Bu. Ya, Masya Allah Bu Rusmini, terima kasih. Ya, wayakum Bu Rusmini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cukup waktu kita, hanya memiliki waktu 5 menit. Tafadhal Ustaz, semoga cukup. Putus pertama dari tidak membaca basmalah. Pertama, hadisnya memang masih diperbincangkan oleh para ulama ya. Iya. Karena ada sebagiannya dengan lafadz setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah. Iya. Maka dia terputus. Tapi terputus ini maksudnya apa? Nah, Banyak lagi penafsiran gitu loh. Jadi masalah validitas hadisnya juga ada khilaf di kalangan para ulama. Banyak yang mendhaifkan hadis ini. Ya, ada juga sebagian yang mengatakan ya tapi masih bisa saling memperkuat menjadi hasan li ghairihi. Cuman lafadznya tidak semuanya dengan lafadz bismillah. Ada yang dengan lafadz hamdalah malah. oh, sebentar. Oh Iya. Iya. Alhamdulillah, Nah, sakharallah haza. Iya. Dengan sholat, dengan beberapa ibadah yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Masalahnya juga ada lafadz setiap ibadah yang tidak dimulai dengan zikrullah. Nah, zikrullah ini kan lebih umum lagi. Ya bisa Contohnya, bismillah, bisa bismillah, Contohnya, bisa ya dengan menyebut Allah saja, dengan mengingat Allah. Ibadah yang tidak diawali dengan mengingat Allah. Mengingatnya bisa secara lisan ya, atau bisa secara hati. Ya. Secara validitas hadisnya bukanlah hadis yang memang disepakati kevalidannya. Banyak yang mendhaifkan hadis ya. Bahkan Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Kafi Syafi fi Takhrij Ahaditsil Kasyaf, ketika mengomentari hadis yang bunyinya kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Beliau mengatakan lam arahu hakadha. Aku tidak menemukan hadis dengan lafadz persis seperti ini. Itu kata Ibnu Hajar. Iya. Ya. As-Sakhawi murid beliau mengatakan kullu kalamin la yubda'u fi awwalihi bi dzikrillah fahuwa abtar. Ada sebuah riwayat dari Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini dari kalangan tabi'in junior mengatakan Nabi bersabda seperti itu. Tapi apa komentar As-Sakhawi? Ini hadisnya mursal. Mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Jadi yang artinya apa? Setiap ucapan yang tidak diawali dengan menyebut Allah, maka dia terputus. Nah, tidak diawali dengan menyebut Allah, ya bisa dengan bismillah, bisa dengan alhamdulillah, bisa dengan Allahu Akbar. Itu kan Allah ada semua di situ. Iya, betul. Bisa dengan subhanallah, ini lebih umum daripada sekedar bismillah. Iya, sekedar bismillah. Tapi hadisnya mursal. Iya. Walhasil validitas hadis ini masih diperselisihkan. Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Irwaul Ghalil meriwayatkan salah satu hadis lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar. Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Yeah. Ya, hadisnya Abu Hurairah mengatakan setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ini terputus. Tapi hadis ini kata beliau sanadnya ada seorang perawi yang matruk, jadi sangat lemah sekali. Alhasil itu tidak merupakan sesuatu yang hukumnya wajib. Sehingga nggak bisa disimpulkan nanti terputus, nggak ada berkahnya sama sekali. Nggak apa-apa. Nggak begitu ya, Ustaz ya. Ada kalanya bismillah itu dipersyaratkan, seperti ketika mau menyembelih. Wajib dia bismillah. Wajib, Ustaz ya. Wajib. Ketika dia mau makan, wajib atau sunnah? Wajib. Karena apa? Makan. Wajib kalau ingat. Kalau lupa ya udah. Oh, iya. Ketika ingat dia baca. Tapi makannya sah nggak? Sah, Ya sah-sah aja. ya, Cuma makan. Iya. Kan makan bukan ibadah gitu Iya. loh. Makan itu tidak menjadi ibadah dengan sendirinya. Baik, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini kita pasti Ustaz penjelasannya masih panjang ya, Ustaz. Tapi mohon maaf, Ustaz. Afwan sekali, Ustaz. Durasinya sudah diketok-ketok. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiikum, Ustaz. Masya Allah. Semoga penjelasan Ustaz bisa menambah pengetahuan kita semua di sini dan penanya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Bolehkah kita tutup acaranya, Ustaz?
Tafadhol. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan atas pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang sudah berinteraksi ke Fatwa TV. Dan kami mohon maaf pertanyaan yang belum sempat kami bahas. Baik, semoga kita dapat berjumpa lagi di pekan depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istri tercinta Khadijah Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.